10 kardus, terus dia taruh di masjid, terus dia taruh di musola. Maka setiap ada orang yang mengambil air mineral di kantong itu, di kardus itu, dia dapat pahalanya 40 gelas, 40 orang berpuasa dia dapat pahalanya, 40 orang tarawih, 40-nya meminum air mineral selepas tarawih dari air mineral gelasan yang dia sediakan, 40-nya pahalanya untuk dia tanpa dikurangi pahala orang yang puasa atau orang yang tarawih. Itu istimewanya jemaah. Maka nanti lepas pulang, insya Allah ada bekal gimana caranya supaya Ramadan kita Ramadan sejukkan hati, Ramadan bersihkan diri. Nanti ada rumus sederhananya biar jamaah nanti pulang bawa bekal yang bisa kita pegang bareng-bareng. Rumusnya itu adalah tas SD, TAS SD. Kita bawa tas SD, tapi tas SD itu bukan tas yang dibawa anak-anak SD, bukan. Tas SD itu singkatan dari T-nya taubat, A-nya Al-Quran, S-nya sholat, S-nya sodakoh, D-nya zikir dan doa. Tas SD jadi T-nya apa? Taubat. A-nya apa? Al-Quran. S-nya apa? Sholat. S-nya lagi sodakoh. D-nya zikir dan doa. Singkatannya jadi tas SD. Yang paling pertama, tadi nanti kisahnya udah masuk ke sedekah, tapi yang paling pertama, gimana caranya Ramadan ini supaya kita bisa bersihkan hati, sejukkan diri kita. Cara yang paling pertama dan paling ampuh, tas SD, T-nya taubat sama Allah. Gimana cara bertobat seorang hamba? Hadirin, kita nih tahu sama-sama ngerti jemaah bahwa kita paling banyak kelirunya, betul? Kalau ditanya sama diri sendiri, kira-kira kita banyak pahalanya atau banyak kelirunya? Kira-kira banyak pahala atau dosanya? Insya Allah semua sepakat. Tapi kan Allah baik jemaah. Allah udah ngasih segala kebaikan yang gak kurang-kurang sama kita. Dan sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, semuanya terhapus satu persatu, tidak tersisa, tidak ternoda, cuma karena satu istighfar. Makanya tadi benar MC beliau berdua tadi membuka, mari kita buka dengan membaca Sayyidul Istighfar. Apa bacaannya? Yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, siapa yang baca itu di waktu petang wafat sebelum pagi, dijamin masuk surganya Allah. Siapa yang baca di waktu pagi wafat sebelum petang, dijamin surganya Allah. Pertanyaannya, gimana kalau saya nggak hafal? Gimana kalau saya bisanya cuma singkat? Astagfirullah. Itu cara terbaik istighfar seorang hamba. Saat dia belum hafal bacaan-bacaan yang panjang, baca satu doa singkat, dan ini menghapus dosa sebanyak apapun, dan semua terhapus bersih tanpa noda, tanpa sisa. Apa kalimatnya? Taubat. Kalimat taubatnya apa? Astagfirullah. Kalau mau lebih keren dikit, yang Nabi pernah lakukan apa? Astagfirullah wa atubu ilaih. Coba kita ulangi 2 kali. 1, 2, 3. Astagfirullah wa atubu. Sekali lagi. Satu persatu, asalkan kita jujur. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita mengucap istighfar. Dan atubu itu artinya, ya Allah aku mohon ampun dan aku bertobat padamu ya Allah. Maka satu persatu juga dosa kita hapus dan tidak tersisa tanpa noda. Itu istimewanya tas SD. T-nya apa? Taubat. Taubat hadirin.
Siapapun kita pernah punya masa lalu yang gak enak. Kalau kita ceritain rasa-rasanya saya malu deh menceritakan masa lalu saya Ustadz, karena begitu gak enaknya kalau saya ingat-ingat. Hadirin, siapapun kita punya masa lalu yang gak enak. Siapapun kita pasti pernah berbuat keliru, baik keliru kecil ataupun keliru yang paling besar. Siapapun kita pasti pernah ngelakuin sesuatu yang membuat Allah gak suka sama kita. Tapi ingat selalu, Ramadan adalah tempat di mana Allah memberi satu bulan khusus. Kita masuk kotor kita badannya, kita keluar dari Ramadan bersih tanpa noda. Ramadan kelas khusus Allah buat untuk semua hambanya dari awal sampai akhir. Tujuannya la'allakum tattaqun, yang tadi Ustazah Cici baca. Semoga Allah memuliakan beliau dan seluruh hadirin semua dimuliakan Allah. La'allakum tattaqun. Ramadan Allah hadirkan supaya dari 12 bulan kita punya timing untuk kembali sama Allah. Ramadan Allah hadirkan dari 12 bulan, 11 bulan tuh kita kayak happy-happy, makin jauh dari Allah, kadang lupa sama Allah. Allah default. Kalau dalam handphone itu ada setelan pabrik, di default lagi sama Allah. Dosanya 0, pahalanya sesuai umurnya. Hadirin, umurnya berapa kira-kira? 17 tahun kan? Iya, wajah-wajah 17 tahun, Masya Allah. Katakanlah umurnya 17, 20, 25 taruhlah. Maka umur 25, pahala 25, dosanya 0. Umur 30, maka 30 tahun juga lah, pahala kita dosanya 0. Umur kita 40 tahun itu pahala tetap, tidak pernah berkurang, dosanya 0. Karena apa? Ucapan sederhana. Ucapan itu adalah astagfirullah wa atubu ilaih. Sering-sering ucap itu jamaah. Kalau lagi diam, ada sedikit waktu agak-agak bengong, lagi nunggu di airport, lagi nunggu balasan, atau lagi apapun, sering-sering spill sedikit astagfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, tas SD. Yang kedua apa A-nya? Al-Quran. Tadi dibaca juga oleh gurunda kita bersama Ustazah Cici. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Bukan main, itu akan dimuliakan Allah pasti. Malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat siapa hadirin? Jibril. Wahyu Allah turunkan melalui wasilahnya malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad. Maka Jibril jadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan jadi bulan yang paling mulia. Al-Quran itu diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW jadi Nabi yang paling mulia. Maka kata ulama, gak ada sesuatu yang tertempel pada sesuatu itu Al-Quran kecuali dia jadi makin bertambah mulia. Kalau kita ketempelan Al-Quran, maka kita makin mulia karena Al-Quran. Siapa contohnya? Adik-adik kita, para penghafal Al-Quran dari pondok pesantren Aslim Taslam, dari panti yang lain yang belum bisa disebut, bersamai gurunda-gurunda yang hebat, bersamai ustadz-ustazah yang keren-keren. Itu beliau mendidik anak-anak kita supaya dekat sama Quran, hafalkan Al-Quran. Hadirin, luar biasa ya jamaah. Gak ada orang yang hidupnya dekat sama Quran kecuali waktunya berkah, hidupnya penuh dengan keberkahan. Berkah di waktu loh. Kita kira Quran itu kan kayak nyita waktu kita ya, ternyata enggak. Kita kira baca Quran 1 juz itu bakal ngabisin waktu kita, ternyata enggak. Justru hari yang ada bacaan Quran di dalamnya Allah kuasakan jadi hari yang semakin berkah dibanding hari yang enggak ada di dalamnya bacaan Al-Quran. Coba deh hadirin, kerasa nggak kira-kira 11 bulan kemarin tanpa Quran dengan sekarang dengan Al-Quran kita baca, hampir tiap-tiap hari kita baca, kerasa vibes berkahnya waktu beda atau sama? Beda banget. Hari ini kita tadi pagi baca Quran misalkan setengah juz, sekarang tiba-tiba Allah kasih waktu yang berkah, sama waktunya padahal 24 jam, tapi kerasa berkahnya beda.
Dengan yang sebelum-sebelumnya kita mungkin baca, tapi lebih sering skipnya. Ketika ke skip kita nggak ada Quran, waktu tuh kayaknya cepet aja berlalu. 1 tahun kerasa seperti 1 bulan, 1 bulan kerasa seperti sepekan, sepekan terasa seperti sehari, sehari terasa seperti 1 kejapan mata. Ini berkahnya Al-Quran. Maka kalau hidup mau berkah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Apalagi Salat. Sejauh apa seorang hamba itu mau disayang Allah, maka harus sekuat itu dia jaga salatnya. Update status. Untuk status hari, sekarang hari apa nih? Selasa. Itu update status buat hari Selasa. Sejauh apa seorang hamba mau disayang Allah, maka dia harus kuat menjaga sholat. Makin kuat hamba itu jaga sholat, makin Allah kuatkan juga perlindungan untuk dia. Tapi kan saya masih banyak dosanya. Kadang ada perasaan ngaku nggak pantas untuk sholat. Nggak apa-apa, sholat aja. Tapi saya masih ada ribanya, tapi kayak ngerasa nggak pantas kalau sholat. Nggak apa-apa, sholat aja. Tapi kadang saya bekerja di satu tempat, di tempat itu kadang kayak kurang pas. Allah kayaknya kurang suka dia sama tempat di mana saya bekerja. Nggak apa-apa, sholat aja. Tapi saya kayaknya, dan beberapa pertanyaan yang banyak, ngerasa kayaknya kita hamba yang banyak dosa, banyak salah. Mulai gimana cara memperbaikinya? Mulai dari memperbaiki sholat. Perbagus saja sholat kita pelan-pelan. Yang tadinya sholat kita acak-acakan diperbagus. Yang tadinya sholat kita bolong-bolong ditambal. Kecuali uzur syar'i. Apa uzur syar'i yang boleh nggak sholat? Cuma 2 alasan seseorang boleh tidak sholat. 1, haid. 2, nifas. Laki-laki yang nggak mau sholat kemungkinan lagi. Wah, itu PR di situ. Jangan sampai, kan yang boleh cuma 2, boleh nggak sholat cuma 2, haid atau nifas. Ya laki-laki kalau mau, ya saya tuh nggak mau sholat deh, ya udah. Kalau laki-laki sampai pun dia mengatakan nggak mau sholat, wah ini PR banget. Apakah terus berarti dia harus merubah? Kan enggak juga. Jangan sampai juga dia merubah kodratnya sebagai laki-laki. Tapi intinya, dan satu lagi yang boleh nggak sholat, satu lagi yang ketiga nih, orang gila. Lah laki-laki yang nggak mau sholat berarti jadilah. Kan gitu ya. Haid, nifas. Sekarang mungkin bahasanya bukan orgil ya, tapi ODGJ. Ya kalau nggak mau sholat, ya silakan jadi orang gila, itu bebas, nggak kena terbebani hukum mukallaf. Itu hadirin. Jadi yang ketiga apa tadi? Sholat. Yang keempat, S-nya lagi apa? Sodakoh. Persis kisah di awal tadi, kisahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, dia punya kekuasaan, dia punya harta, dia punya sebagian staf yang bisa dipakai untuk IO-in acara. Waktu itu acaranya apa? Yang di-IO-kan oleh stafnya Sayyidina Umar, bukber. Ngasih apa bukbernya? Air putih. Ternyata Umar nggak nyepelein kebaikan, walaupun cuma air putih. Kadang kita berpikir terlalu besar sampai-sampai kita nunda kebaikan, padahal kebaikan itu harus dimulai dari sekecil mungkin. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Nabi pernah bersabda, jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Mulai aja dulu walaupun kecil. Mulai aja dulu walaupun yang kita kasih cuma 1 dus. Mulai aja dulu walaupun yang kita bagi, Ustadz kayaknya kalau 1 dus terlalu mahal, 20.000 saya nggak punya. Saya punya cuma 8.000. Mulai aja dulu dari 8.000 membuka puasakan orang. Emang bisa Ustadz 8.000 membuka puasakan untuk 40 orang? Bisa. Beliin apa? Kecap. Beli kecap, nanti pas buka puasa dituangin kecapnya satu-satu. Apalagi soto buka puasanya misalkan, aduh kayaknya kecap terlalu mahal, saya cuma punya budget 4.000. Bisa buka puasain orang dengan 4.000. Bisa. Beliin apa? Cabe. Buat temennya bakwan, temennya apalagi gorengan-gorengan. Gak apa-apa. Nabi tuh gak pernah ngeremehin kebaikan walaupun kecil. Sekecil apapun, Nabi tuh kayak nerimanya berbunga-berbunga, wajahnya sumringah. Walaupun kebaikan itu ringan, walaupun kebaikan itu sering dianggap sepele sama orang. Makanya hadirin, satu hadis yang membuat banyak orang tergerak itu, salah satunya hadis Nabi riwayat Muslim ini. Ahabbul
a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai sekali adalah amal yang rutin meskipun qalla, sedikit. Gak apa-apa kecil tapi rutin. Gak apa-apa baru sehari 1 dus, yang penting rutin. 30 hari 30 dus. Saya sholat duha gak bisa 12 rakaat, ya udah yang penting 2 rakaat tapi rutin. Saya jarang banget nih sholat tahajud, nggak apa-apa mulai aja dulu dari 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir, yang penting rutin. Saya nggak bisa sedekah banyak-banyak deh, kayak saya baru bisa sedekah sehari 5.000, sehari 10.000, sehari 20.000, tiap subuh 50.000. Nggak apa-apa sedikit, yang penting rutinkan. Yang Allah lihat ketahanan kita memperjuangkan amal solih. Bukan sekali besar, bukan. Yang Allah lihat tuh seberapa tahan kita mempertahankan amal salih. Kalau sholat, seberapa tahan kamu mendawamkan sholat. Apalagi ada kabar dari Nabi ya jamaah, kalau sholat tarawih sebisa mungkin 8 tuh jangan pulang, tapi ikut sholat bareng imam. Kalau imamnya 11, ikut 11 selesai. Kalau imamnya 23, ikut 23 sampai selesai. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang sholat bareng imam hatal witr, sampai imamnya sholat witir selesai, kutibalahu kakiyamil lailah, maka dia dihitung seperti sholat semalam suntuk. Jadi kayak dia dihitung seperti sholat semalam suntuk. Sholat seperti dia ba'da isya sampai subuh sholatnya. Kalau dia ikut witir bareng imam, maka nanti kalau pas hadirin sholat di masjid rumah, musola dekat rumah, kalau 23 ikut witir bareng imam. Kalau imamnya 11 ikut witir bareng imam. Syaratnya kata Nabi, hatal witr. Man shalla ma'al imam hatal witr. Siapa yang dia sholat bareng imam sampai imamnya sholat witir, maka dia dihitung seperti sholat semalam suntuk. Kuat kira-kira sholat dari isya sampai subuh? Ampun hadirin, saya pernah nyobain. Rumah kami yang dulu kami lahir besar di Depok Kubah Mas, sekarang tinggalnya di desa Wonosobo, desa Wonolelo. Zaman nanti kalau ke Wonosobo silakan mampir. Sudah dari 2017 kami pindah. Tapi dulu kami pernah awal-awal Masjid Kubah Mas Depok itu berdiri, dulu kami pernah sholat di sana. Bacaannya bagus, panjang, sholatnya 23. Mulainya jam 7, selesainya setengah 11 malam. Jadi sholat tuh mulainya jam 7 plus isya ya, plus isya plus ceramah, mulainya jam 7, selesainya dulu di awal-awal Masjid Kubah Mas tuh sekitaran jam 22.30, setengah 11. Terus besok-besok saya sama teman-teman rombongan bilang, ini masjid besok nggak kita datengin lagi deh. Kita cari masjid yang lebih ringan-ringan, yang jam 8 selesai, setengah 9 lah maksimal gitu. Ternyata sholat dari jam 7 sampai jam hampir setengah 11 aja, itu membuat kita sininya sakit, berdirinya pegel. Mungkin udah berpikir, mungkin bacaannya itu bukan walabdallin amin, tapi mungkin minadhdallin. Tapi karena berdirinya sambil ngantuk-ngantuk, amin, padahal lagi baca suratan. Hadirin, itu kalau kita sholat dari jam 7 sampai jam 10 lebih aja kita udah kayak ngos-ngosan. Tapi ini kita nggak sholat selama ini. Itu kita sholat cuma imamnya selesai jam 8, imamnya selesai setengah 9, selesai setengah 9. Tapi seperti dicatat sholat semalaman penuh dari isya sampai subuh. Cuma karena apa? Ikut bareng sama imam. Ini istimewanya hadirin, luar biasa. Ayo kita pelan-pelan nanti jaga. Bukber keren. Bukber itu 3 keutamaan dalam bukber. Apa keistimewaan bukber? Ada 3 keistimewaan bukber. Yang pertama, bukber itu ajang silaturahmi. Yang kedua, bukber itu ajang traktir buka puasa. Yang ketiga, bukber itu sumber ilmu, karena biasanya ada kajian. Tahu
tausiah, ceramah, tapi di note jangan sampai gara-gara bukber kita nggak sholat, jangan sampai gara-gara bukber kita lupa tarawih, jangan sampai gara-gara bukber kita lupa sama kebaikan-kebaikan yang Allah buka lebar-lebar di Ramadan ini. Yang penting tetap bukber, tetap cari ilmu, tetap silaturahmi, tetap bukber saling traktir mentraktir makanan buka puasa, tapi sholat tarawihnya terjaga. Insya Allah bukber ini tarawihnya nanti kita akan bareng-bareng jamaah. Saya nanti akan baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Udah langsung protes dulu. Ya udah saya baca kulhu aja nanti jemaah. Atau seayat-seayat yang pendek-pendek, tenang jemaah. Saya tahu kan idolanya jemaah. Kalau udah agak-agak panjang masih berdehem. Udah favoritnya itu udah. Langsung kode itu pasti, tenang jemaah. Nanti kalau Allah izinkan kita tarawih bareng, kami bacanya yang pendek, yang ringan, yang supaya kita juga bisa menikmati waktu kita untuk bersantai, ngobrol ataupun traktir makanan yang lain. Tenang aja. Yang penting tas SD nanti dibawa pulang. T-nya apa? Taubat. A-nya apa? Al-Quran. S-nya sholat. S lagi sodako. Terakhir D. D-nya apa? Zikir dan doa. Ini cara kita supaya Ramadan sejukkan hati, bersihkan diri. D. Zikir dan doa. Apa sih zikir yang ringan? Kan kita pengen banget ya jemaah. Ini untuk update status hari Rabu. Kan kita pengen banget punya amalan ringan, tapi kita tuh kerasa terus-terusan dapat pahalanya. Gimana caranya? Zikir. Dengan zikir lafadznya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Coba diulangi 2 kali. 1, 2, 3. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kenapa itu zikir kok powerful banget? Sampai-sampai Ramadan ini kalau bisa kita sering-seringin zikir itu. Karena kata Nabi, kalimat zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim ringan di lisan, berat di timbangan amal kebaikan. Dan ini rahasia paling pentingnya. Siapa yang baca itu, Allah cintai dengan cinta yang amat dalam. Jadi kita ngucap kayak tadi aja langsung dapat 3. Ringan di lisan, berat di timbangan amal kebaikan, dan kita jadi hamba yang dicintai Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca banyak-banyak. Tapi ada nggak zikir khusus Ramadan Ustadz? Secara umum zikir apa aja boleh. Tapi ada nggak yang Nabi spill khusus Ramadan? Ramadan only? Ada. Apa zikirnya? Allahumma. Diulangi. 1, 2, 3. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketika istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, nanti jelang-jelang 10 hari terakhir Ramadan waktu itikaf, doa apa yang harus sering-sering aku baca ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, bacalah oleh kalian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya apa Us? Artinya Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampuni aku ya Allah, karena engkau sangat mencintai memberi ampunan, memberi maaf. Insya Allah tiap-tiap kita yang baca keluar dari Ramadan dosanya bersih, diampuni, jadi hamba yang lebih baik dari hari yang sebelum-sebelumnya. Itulah supaya kita pegang Ramadan kita jadi Ramadan terbaik. Taubat, Al-Quran, sholat, sodaqah, zikir, dan doa. Doa apa yang harus saya minta? Doa apa yang harus saya sebut? Doa apa yang harus saya ulang-ulang? Walaupun saya tahu doa saya kadang-kadang seringnya belum terwujud. Hadirin, jangan takut doa kita belum terwujud. Ini status buat hari Selasa udah, Rabu udah, Kamis. Statusnya gini, jangan takut doa kita tidak terwujud, tapi takutlah kalau Allah tidak memberi kesempatan kita untuk berdoa. Diulangi, jangan takut kalau doa kita tidak terwujud, tapi takutlah kalau Allah tidak memberi kita kesempatan untuk banyak berdoa. Selama kita masih sanggup doa, berarti Allah masih mau ngasih sama kita.
Selama kita masih terus minta, berarti Allah masih terus sayang sama kita. Bukti sayangnya, ayo silakan berdoa, dikasih kesempatan akses untuk berdoa. Makanya nanti tangannya begini hadirin. Kenapa harus angkat tangan kalau berdoa? Karena kata Nabi, Allah itu malu kalau melihat seorang hamba mengangkat tangannya ke langit, lalu dia turun dalam keadaan tangannya kosong, belum Allah beri. Itu Allah malu banget. Tidaklah seorang hamba mengangkat tangan saat dia berdoa, kecuali Allah pasti sudah kasih jadwal pengabulan dari tiap yang dia pinta. Jadi kalau berdoa, Nabi ngajurin tuh angkat tangan, dan tangannya disatukan. Dari tangan yang kanan disatukan begini, set, disatukan. Lalu berdoalah, memintalah, merengeklah, mohon sama Allah. Selama yang diminta masih Allah, Allah yang paling senang. Tapi kalau kita mintanya sama manusia, manusia makin diminta makin gak suka. Allah makin dipinta makin suka. Manusia makin dipinta makin gak suka. Bedanya Allah sama manusia, kalau Allah habis ngasih, Allah pasti bertanya, hambaku mau apa lagi? Ayo sebut. Kalau manusia habis dikasih, dia pasti bilang, jangan minta lagi. Udah jangan minta lagi ya. Udah tuh. Tetapi kalau Allah habis ngasih, memberi hambanya, hambaku kamu mau apa lagi? Hambaku kamu belum minta yang ini loh, minta deh. Hambaku aku belum ngasih kamu yang ini, kamu minta lagi ya. Hambaku kurang ya, ini aku tambahin lagi. Terus itu saking senangnya Allah diminta. Makanya ada ayat bunyinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah berfirman, ujibu, aku Allah akan pasti menjawab da'watad da', setiap doa yang kalian doakan, idza da'an, asalkan satu syaratnya, kalian masih tetap mau terus berdoa. Ayo terus berdoa, ayo terus meminta, jangan pernah bosan berdoa, jangan bosan meminta. Makin banyak berdoa, Allah makin suka. Makin banyak berdoa, makin mengentarai bahwa kita memang benar seorang hamba. Barakallahu fikum. Hadirin, habis ini tanya jawab ya jamaah. Saya kaget karena biasanya di Wonosobo tuh bukanya jam 17.55, sampai di sini bukanya 17.40. Berarti alhamdulillah saya hemat lebih cepat 15 menit buka puasanya. Kalau di Wonosobo kan 17.55, di sini 17.40. Luar biasa berarti jemaah. Lebih enak lagi kalau kita puasanya di kita sahurnya di Jawa, buka puasanya di Papua, hemat 2 jam itu. Tapi pas pulang jadi lebih lama 2 jam. Allahu Akbar. Itu istimewanya Allah nyiptain waktu yang berbeda. Selain daripada hemat berbuka, ternyata hikmahnya kenapa waktu azan berbeda-beda, agar supaya Allah menjaga buminya tidak pernah sepi dari kumandang azan. Surabaya selesai azan, pindah ke Sidoarjo kumandang azannya, habis itu pindah ke arah tengah, nanti Jawa Tengah sudah, pindah ke Jawa Barat, terus. Jadi azan tuh selama 24 jam itu berputar terus di seluruh dunia, gak pernah berhenti, non-stop, terus terpemandangkan, orang mengagungkan nama Allah. Istimewa jemaah. Barakallahu fikum. Tersisa waktu kurang lebih 29 menit. Kita buka tanya jawab. Nanti mohon dikode ya Mbak kalau waktunya sudah, karena ada agenda yang tadi bersama adik-adik kita. Hadirin, ada yang mau ditanyakan? Baik, kami buka 3 tanya untuk kepada Ustaz Irfan. Mohon dipersilakan 3 pertanyaan yang ingin diberikan kepada Ustaz Irfan bisa dipertanyakan sekarang. Kalau nggak ada pertanyaan nih saking pahamnya, Masya Allah. Ahlan, silakan hadirin. Boleh dihantar mikrofonnya? Dibantu Mas, mikrofonnya dibantuin Mas. Mohon izin, jazakumullah. Baik. Sebut nama dan dari mananya hadirin, silakan hadirin. Mohon izin Ustaz. Jadi untuk 3 pertanyaan langsung disebutkan 3 pertanyaannya, langsung Ustaz menjawab. Oke, baik. Bukan 1 pertanyaan, Ustaz langsung menjawab. Baik, siap. Langsung terlebih dahulu. Jazakumullah. Silakan. Silakan hadirin. Dari siapa, di mana? Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikerasin? Dikerasin. Dari mana Ibu? Oh, dari
Jazakumullah Ibu Yuni dari Bojonegoro. Silakan hadirin. Mau saya tanyakan, pada saat sholat, kita kan sholat itu kan doa. Kalau misalnya di dalam bacaan surat pendek, surat Al-Fatihah, kita bacakan doa-doa yang kita maksudkan, artinya hajat kita seperti misalnya yang ada di surat yang itu doa untuk anak-anak, kita yang Robian itu atau yang doa-doa yang lain, bisa nggak Ustaz? Dalam sholat. Dalam sholat. Jazakumullah. Amin. Jazakumullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami buka lagi untuk pertanyaan kedua. Baik, untuk di belakang ada Bu Dora, Mbak Dora. Bisa dibantu mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Jazakumullah khairan Ibu Dona. Jazakumullah khairan Ibu Dona. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami buka satu lagi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Baik, ya Ibu mau dibantu untuk tim. Pertanyaan terakhir ya Ibu, kami buka, mohon maaf karena waktu sangat terbatas dengan azan maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hidayah. Dari mana Ibu? Surabaya. Masya Allah. Mau menanyakan masalah ini Ustaz. Seorang ibu kalau sakit, kalau kondisi sakit kan bisa puasa. Apa bisa dibayar? Baik hadirin, jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan Ibu Hidayah, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah atas pertanyaannya Ibu Dona, Ibu Hidayah, Ibu Yuni dari Bojonegoro dan semua hadirin, mudah-mudahan kita semua mulia dunia akhirat. Doa yang sama untuk seluruh kaum muslimin. Yang pertama dulu dari Ibu Yuni, apakah boleh ketika kita sholat kita sisipkan daripada doa-doa seperti Rabbi habli minas salihin, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada? Jawabannya boleh, selama itu sholat masih ada kandungan-kandungan ayat Al-Quran di dalamnya. Akan tetapi menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bacanya dalam hati ketika sujud terutama. Karena kata Nabi, fa'aktsirud du'a fi sujud. Sujud banyak-banyak doa di situ, karena di situ doa kalian mustajab. Tapi tidak dengan bahasa Indonesia yang dijaharkan. Karena kalau kita membaca bahasa Indonesia yang dijaharkan, takut masuk dunal arkan, di luar daripada ketentuan sholat, takutnya membatalkan. Misalkan sujud, Allahu Akbar, baca dia Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, saya mau rumah di sebelah kanan, kanannya rumah Pak RT, kirinya ada puskesmas, depannya ini 1000 meter. Ya Allah, kalau bisa begini. Disebut pakai bahasa Indonesia, itu menurut Al-Imam Syafi'i bisa masuk dalam kategori dunal arkan, di luar daripada rukun yang bisa membatalkan sholat. Maka permintaannya dibesitkan dalam hati. Jadi boleh nggak? Boleh. Bahkan Nabi yang menganjurkan untuk banyak doa ketika sujud. Doa minta jodoh, boleh nggak? Boleh. Ya Allah, dia ya Allah. Ya Allah, pokoknya kalau bisa saya jodoh sama dia ya Allah. Kalau dia ternyata jodohnya orang, saya kan juga orang ya Allah. Kadang gitu ya hadirin. Terus jadi itu jawabannya hadirin, diperbolehkan asalkan tadi kalau bisa di dalam hati saja supaya tidak keluar daripada koridor yang sudah ditetapkan dalam syariat gitu hadirin. Ibu Dona, terima kasih pertanyaannya Ibunda tentang gimana caranya konsisten hadirin. Cara konsisten bukan cuma baca Quran aja ya, tapi semua amal soleh itu butuh konsisten. Tadi ada ajakan dari MC tadi ngajak hadirin kalau mau ngaji rutinan ya Kak, itu bulanan atau pekanan kajiannya? Setiap bulan, kajiannya bulanan, rutin, nggak apa-apa hadirin. Yang namanya amal butuh konsisten. Nah, pertanyaan besar dari beliau tadi, gimana caranya konsisten? Kata Nabi bagi tips dan triknya. Sa'atan fasa'atan ya Hanzalah. Nabi bilang sama sahabat Nabi, namanya sahabat ini Hanzalah. Kata Nabi, sa'atan fasa'atan. Pelan-pelan wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat.
pelan-pelan aja. Hadirin kalau baru mau mulai langsung jeglek, bismillah ya Allah, pagi ini saya harus baca 15 juz. Iya sih, mungkin hari itu jamaah bisa 15 juz, nggak nyuci, nggak nyiapin anak, selesai itu 15 juz. Tapi besok UGD langsung jamaah, boleh jadi langsung, karena dia memaksakan. Kan begini ya, rumus mau kita badannya prima, fit, fresh, kira-kira rumusnya yang pertama atau yang kedua? Pertama, muterin alun-alun 30 hari, satu harinya satu putaran, atau yang kedua, muterin 30 kali putaran dalam satu hari. Kira-kira yang pertama atau yang kedua supaya badannya fresh? Yang pertama. Kita muterin alun-alun 30 hari, tapi sehari seputaran aja. Kalau yang kedua, ujung-ujungnya bukan badannya fresh, tapi ujung-ujungnya meninggal dari itu. Masya Allah. Itulah hadirin. Untuk konsisten gimana caranya? Yang pertama, sa'atan fasa'atan. Pelan-pelan aja dulu. Mulai dari yang paling basic. Sehari seayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Kan sehari seayat. Habis ayat 5 ayat, 1 juz, dan seterusnya. Tapi yang penting kata Nabi, konsisten itu butuh pertolongan Allah. Konsisten itu butuh pelan-pelan. Yang terakhir nih, supaya konsisten, cari teman yang salih dan salihah. Teman itu ngefek banget jemaah, berdampak serius. Temannya baik, kitanya ikut baik. Temannya beli barang baru, bagus sepatunya, beli di mana? Di sini nih, ikut beli nggak? Beli. Temannya beli tas, tasnya bagus ya, beli di mana? Ini nih recommended banget, beli nggak? Tas di situ juga. Hampir-hampir sama, kecuali yang beda selera. Tapi ala kulli hal, teman itu ngefek sekali. Teman itu berdampak banget jemaah. Maka cari teman yang baik, teman yang membuat kita makin dekat sama Allah. Kita cuma punya teman itu dua. Satu, teman yang membuat kita makin dekat dengan Allah. Yang kedua, yang duduk bersamanya membuat kita semakin bersiap dengan persiapan bekal terbaik menuju pulang. Kita cuma punya teman dua itu. Nah, itu caranya konsisten. Terus pertanyaan terakhir, Ibunda Hidayah tadi pertanyaannya tentang seorang ibu kalau nggak mampu puasa, fidyahnya gimana? Ada di Quran surah Al-Baqarah 184, fidyatu wa 'alal ladzina yuti. Fales, lagi puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan untuk orang-orang yang yutiqunahu, udah nggak mampu lagi berpuasa karena 4 alasan. Yang pertama sakit keras, yang kedua tua renta, yang ketiga, yang keempat opsional kata para ulama, yang ketiga sakit, yang pertama sakit parah, yang kedua tua renta, yang ketiga bumil, yang keempat busui, fidyatun ta'amu miskin. Dia boleh bayar fidyah, yaitu fidyah memberi makan kepada orang miskin. Fidyah itu berapa? Coba jamaah buka di www.baznas. Baznas itu badanamilzakatnasional.com. Di Baznas satu hari 60.000 per jiwa per hari. Jadi kalau 60.000 kali 30 hari 1.800.000. Ustaz, tapi saya nggak mampu. Kata Nabi apa? Semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita nggak mampu sesuai dengan ketentuan Badan Amil Zakat Nasional di negeri ini sehari 60.000 bayar fidyah, kata Nabi semampunya. Mampunya berapa? Mampunya cuma 10.000. Ya udah 10.000 kali 30 hari berapa? 300.000. Ustaz, itu bentuknya makanan atau uang? Kalau dalam Al-Quran 184 Al-Baqarah, makanan. Ustaz, tapi saya nggak punya waktu, boleh nggak saya titipin sama orang? Boleh. Yang penting orangnya nanti mengkonvert uang kita jadi makanan yang langsung dia distribusikan kepada miskin, orang yang miskin. Begitu itu caranya bayar fidyah. Ustaz, berarti saya titipin boleh? Boleh. Saya mau titipin kemana aja boleh Ustaz, silahkan. Kemana aja yang dipercaya. Kalau
Kalau di Wonosobo ada nggak Ustaz? Biasanya di Masjid Muhammad Al-Fatih nerima titipan-titipan vidya, biasanya demikian. Hadirin juga bisa DM aja ke sana kalau ada yang mau menitipkan, di DM aja. Begitu hadirin kurang lebih. Tapi hadirin cari yang dekat-dekat sini dulu aja, itu lebih bagus. Di mana kita tinggal, di situ kita titipkan. Tapi kalau tinggal di kompleknya semuanya cukup, titipkan di kampung halaman yang lain atau di tempat yang lain. Begitu hadirin, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Ustaz, ya ada saya minta dua pertanyaan dari Ustaz. Kamu bisa menjawab dua pertanyaan yang sudah tadi Ustaz jelaskan. Ustaz share ilmunya kepada kami semua. Betul sekali. Silakan hadirin, pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari tas SD yang lagi kita pelajari? Ibu hadirin. Ibu hadirin yang mana? Yang ini hadirin, beliau duluan, nanti cepat. Perlu coba, baik. Jadi Ustaz, Iya betul. dengan ibu siapa, dari mana? Baik, Silakan dulu. Hadirin silakan hadirin. Taubat, Al-Quran, sholat, sodako, zikir. Iya benar, Masya Allah. Pertanyaan satu lagi hadirin. Siapa yang tadi mentraktir makan satu kota Madinah? Sahabat Rasulullah, siapa nama beliau? Baik, Ibu. Ustaz yang pilih. Sebelah sana dulu hadirin. Baik, silakan Ibu. Sebelah saya, Ustaz. Boleh diperkenalkan dengan ibu siapa dan mana ibu? Saya Umar. Sayyidina Umar ibnul Khattab. Sahih. Betul, Ustaz. Insyaallah. Jazakumullah khair. Betul, Ustaz. Betul hadirin. Alhamdulillah. Ini langsung catatan kerjaannya juga. Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan dan sudah menjawab pertanyaan dari Ustaz. Baik Ustaz, untuk bisa memimpin doa. Ya, sebentar lagi azan maghrib akan segera berkumandang. Betul. Allah Ustaz. Hadirin, kata Nabi, ada pihak yang gak ditolak kalau mereka meminta, kalau mereka berdoa. Siapa? Kata Nabi, as-saim hatta yuftir. Orang yang tidak ditolak permintaannya adalah mereka yang lagi puasa sampai mereka berbuka. Maka mumpung kita lagi puasa semua, insya Allah, kalaupun yang tidak karena ada unsur syar'i yang tidak berpuasa, tapi ini kesempatan kita jangan ditinggal jemaah. Kesempatan kita untuk berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Ya Allah, mudahkan kaki ini, tangan ini menulis yang baik-baik, melangkah ke tempat yang Engkau ridhoi. Karuniai kami ya Allah bisa berhaji sebelum kami wafat. Karunia ya Allah kepada kami bisa berumrah sebelum kami wafat. Ya Allah, anugerahkan pula kepada kami rezeki untuk bisa menghaji furodakan kedua orang tua kami di tengah-tengah antrian yang panjang ya Rabb. Izinkan kami memiliki rezeki bisa mengumrahkan orang tua kami, menggandeng tangan beliau bertawaf, sa'i, tahallul dan ibadah di tanah suci. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anugerahkan untuk kami anak cucu keturunan yang salih salihah. Berikan pada kami rezeki yang berkah berlimpah. Izinkan ya Allah kami semua istiqamah. Wafatkan kami semua kelak ya Rabb di tanah suci Mekah atau Madinah. Wafatkan kami semua ya Allah wafat husnul khatimah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah puasa kami ya Rabb. Terimalah ruku dan sujud kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Pantaskan kami berkumpul kembali di syurga Firdaus-Mu yang tertinggi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Sehat-sehat semua ya hadirin. Terima kasih meluangkan waktu. Terima kasih sudah berkenan belajar bareng-bareng di sore ini. Semoga hadirin semua dimuliakan Allah. Insyaallah barakallahu fikum. Begitu Kak, jazakumullah ahsanal jazaa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.